Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali bersama kami Abkhari Education Channel. Pada kesempatan kali ini sangat berbahagia bisa menyampaikan informasi kembali terkait beberapa hal yang berkaitan dengan informasi seputar madrasah. Pada video-video sebelumnya telah kami bahas berkenaan dengan cara verifikasi dan validasi PIP pada aplikasi SIP. Baiklah Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan meresume dan review fitur-fitur yang ada pada aplikasi SIPMA. Tak lupa pula, sebelum kita memasuki resume dan review, maka lebih baiknya mohon Bapak Ibu untuk memberikan atensinya kepada channel kami dengan melakukan subscribe, like, and comment. Mari kita simak dan review fitur-fitur pada aplikasi SIPMA ini. Ini adalah website resmi Direktorat KSKK yang berhubungan dengan kesiswaan berkenaan dengan PIP Madrasah. Ada username dan password. Username-nya adalah NSM Madrasah Bapak Ibu sekalian. Kemudian password-nya pun sama, NSM Bapak Ibu sekalian. Baik, mari kita login terlebih dahulu supaya lebih paham dan mengetahui apa isi daripada aplikasi SIPMA ini. Baik, ini adalah login-nya. Kemudian kita arahkan saja dulu ke beranda. Dan beberapa informasi tambahan berkenaan dengan aplikasi ini, saya sudah mereviewnya dengan beberapa poin hasil daripada arahan yang kita ikuti bersama pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022. Nah, apa saja isinya daripada fitur SIPMA? Ada 11 fitur ya, ada 11 fitur yang dapat kita manfaatkan dan kemudian akses mana saja atau jenjang mana saja. Pertama ada fitur pencarian siswa penerima PIP yang di dalamnya bisa diakses oleh publik, kemudian KSKK Madrasah, artinya di tingkat pusat, kemudian Kanwil Kemenag, Kemenag Kota, kemudian Madrasah. Seperti apa tampilannya? Nah, di hadapan Bapak Ibu sekalian ketika setelah login, Bapak Ibu sekalian bisa melihat pertama kali di dashboard atau pada beranda ini, itu berkenaan dengan pencarian siswa penerima PIP. Jika Bapak Ibu sekalian di madrasahnya akan mengecek, misalnya saya akan mengecek siswa ya, baik di sini ada kelihatan nama siswa atau NSN-nya. Minimal kita kenal namanya. Nah, misalnya ini nama ini, kemudian nah ini nanti ada di sebelah mana. Nah, ini kebetulan ada nih, paling depan kedua setelah yang lain. Ini nama siswanya, ini nama madrasah kita, tahun penyeluruhannya tahun 2021, statusnya sudah cair. Nah, ini sangat transparan sekali ya Bapak Ibu sekalian. Ini tadi kan level aksesnya bisa diakses oleh siapapun, oleh publik. Publik itu oleh siswa, oleh orang tua, oleh masyarakat, oleh yang lainnya. Kemudian apalagi kalau lembaga, ya jelas itu bisa mengaksesnya sampai tingkat madrasah. Selanjutnya, fitur yang kedua adalah rekap penyaluran PIP. Sama, ini pun aksesnya akses publik, akses pusat, kanwil, kabupaten kota, satuan kerja madrasah ya. Ini
semua jenjang atau semua level bisa mengakses rekap penyaluran PIP. Kita lihat ke atas. Oh, di sini. Kalau ini berkenaan dengan tentang informasi PIP, Bapak Ibu bisa baca di sini. Kemudian, nah yang kedua data penyaluran. Contoh kita akses nasional, kita ingin mengecek secara nasional misalnya, tercatat jenjangnya berapa, kemudian nominalnya berapa, ada di sini tercatat. Secara jenjang misalnya, saya ingin mengetahui madrasah aliyahnya se-Indonesia. Mau cetak pakai Excel, mau dicetak juga pakai PDF misalnya. Nah, ini bisa. Nah, ini maksud di akses penyaluran. Sekali lagi aksesnya semua level bisa mengakses data penyaluran ini. Kemudian yang ketiga adalah rekap pencairan PIP. Kita cek ya. Rekap pencairan PIP. Nah, kalau rekap pencairan PIP ini tidak ada di depan, tetapi kembali lagi ini setelah login. Nah, ini berarti berhubungan dengan fitur yang keempat. Kita harus login dulu. Yang dimaksud dengan rekap pencairan PIP ini adalah di sini. Ya, di data penyaluran. Berapa siswa yang sudah mencairkan di madrasah Bapak Ibu bisa kelihatan di sini. Saya ada sekitar 117 siswa di tahun 2021. Nah, ini bisa kita ekspor ya melalui data Excel, misalkan download. Langsung terdownloadnya bisa lihat sama tampilan seperti ini. Memuat NSM, nama madrasah, nama siswa, kelas tahapnya tahap berapa, nomor rekeningnya ada, nominalnya berapa, statusnya cair. Ini data 2021. Yang 2022 belum tersedia, belum ada karena kita masih melakukan perpal. Karena kita masih melakukan proses validasi, makanya belum ditampilkan, nanti saja. Kemudian detail penyaluran PIP ya, detail penyaluran. Oh iya betul. Tadi belum saya sampaikan. Aplikasi ini ketika akses login, kemudian untuk mengakses dapat penyaluran ini yang ditutup akses adalah publiknya. Publik tidak bisa mengakses karena berhubungan dengan akun dan username. Ini tidak boleh sembarang publik yang mengakses, kecuali memang yang berkepentingan dengan urusan PIP ini. Ya, salah satunya kita selaku operator madrasah ada bagian daripada unsur terpenting di PIP madrasah ini. Harus kita bisa mengaksesnya. Lihat saja aksesnya sampai ke madrasah, kecuali akses publik. Kemudian detail penyaluran PIP yang barusan, ya yang ini tidak dibuka untuk publik, tapi hanya bisa diakses melalui pusat sampai ke madrasah, gitu ya. Namun beda-beda aksesnya. Dalam aplikasi ada yang sifatnya. Sekarang apalagi kita sedang mengajukan perpal, berarti ada proses propal dan lain sebagainya. Baik, yang tidak kalah pentingnya adalah, nah ini barangkali hasil yang memang menjadi yang tak kalah pentingnya adalah di fitur yang keenam. Nah, arahan yang paling penting dan memang harus kita pahami bersama adalah berkenaan KIP digital. Akses hanya diberikan untuk satker madrasah saja. Jadi dari publik, kemudian pusat, kanwil, kemana kota itu atau kabupaten tidak bisa mengaksesnya. Hanya diakses oleh madrasah saja. Apa saja? Baik kita lihat. Inilah menu atau fitur KIP digital. Tentunya adalah siswa sebelumnya. Oh, yang ditampilkan hanya 2 tahun ajaran ya. 2022 kita cek dulu. Belum, data belum tersedia. Oh, berarti data 2021 yang sudah tercairkan tahun kemarin. Berapa siswa tadi saya? 117. Nah, cocok ya. KIP digital ini bisa dicetak langsung di aplikasi SIPMA Akses Madrasah ini.
Di sini di sebelah kanan ada menu download. Tinggal klik menu download. Kemudian muncul seperti ini. Memuat nomor KIP, nama siswa, tanggal lahir, NISN. Nah, NISN tidak tampil ya. Kemudian tahun terbit. Ya, tahun terbit KIP-nya ini. Di sini ada memuat barcode ya. Barcode yang tidak bisa diakses sembarangan kecuali memang ini membuktikan bahwa ini resmi dikeluarkan oleh Kemenag ya. Berkenaan dengan kartu digital ini ada beberapa poin ya. Ada beberapa poin penting. Pertama, manfaat KIP digital adalah sebagai pengganti ATM. Tahun ini hebatnya itu. Jadi selama ini kalaupun siswa menggunakan ATM pada bank penyalur, ini kartu KIP ini, KIP digital inilah sebagai pengganti ATM. Ya, pengganti ATM dari program Indonesia Pintar ini. Yang kedua, bisa langsung di-download tanpa menunggu distribusi dari bank penyalur. Artinya, silakan Bapak Ibu operator sekalian sesuaikan dengan jumlah siswa yang Bapak Ibu sekalian miliki, terutama yang nanti tentunya yang masih existing atau menerima PIP di 2021 dan 2022 masih menerima. Bisa langsung di-download, cetak. Bahkan yang ketiga, manfaatnya adalah jika siswa tersebut akan melanjutkan ke jenjang selanjutnya, misalnya dari jenjang madrasah ibtidaiyah akan melanjutkan ke madrasah sanawiyah. Ia mempersyaratkan, misalkan madrasah mempersyaratkan untuk PPDB. Nah, itu bahkan kalaupun menjadi siswa penerima lanjutan, itu dibuktikan dengan kartu digital PIP ini. Atau yang sudah lulus di jenjang akhir, misalnya di Madrasah Aliyah kelas 12, yang nanti akan melanjutkan ke perguruan tinggi, itu bisa dijadikan syarat untuk mendapatkan KIP kuliah. Dengan syarat ketentuan yang ada di KIP kuliah. Nah itu, ini yang penting, yang paling penting juga nih di aplikasi SIPMA ini. Yang sebelumnya belum dibuka aksesnya ya. Sekarang kita sudah mengetahui, tinggal manfaatkan sebaik mungkin kesempatan ini. Nah, kemudian ada fitur ketujuh. Fitur ketujuh itu ada fitur pengembalian ke kas negara. Nah, kita cek saja dulu ya. Tambah pengajuan misalnya. Tahun berapa, nama siswa ini sudah muncul ya. Misalkan nama ini, nominalnya misalkan tadi kan berapa? 1 juta untuk aliyah buat. Nah, pengajuan pengembalian ke kas negara dengan catatan misalnya siswa ini tidak mencairkan karena menolak PIP, karena hal-hal yang lain yang memang tidak dapat diserap oleh siswa tersebut, maka itu wajib dikembalikan dengan menu ini. Nah, kemudian SK dan lampiran penyaluran. Apakah di sini ditampilkan? Tidak ada ya. Tidak ada. Hanya tingkat pusat sampai ke kota ya, kabupaten kota dari Kemenag pusat, kemudian provinsi dan ke kabupaten kota. Madrasah tidak. Madrasah adalah sebagai sasaran penerima ya, penerima SK. Kemudian yang ke-10 adalah usulan madrasah. Nah, inilah yang tak kalah pentingnya sesuai dengan arahan yang kita ikuti bersama adalah usulan madrasah ini kita cek ini masih kosong. Hasil usulan pun masih kosong. Kapan ini akan bisa diakses? Diakses itu ketika misalnya masih ada ketersediaan anggaran. Ya, ketersediaan anggaran yang memang belum diserap oleh madrasah, nanti oleh Kemenag Pusat, oleh direktorat,
akan dibuka aksesnya melalui form ya, form usulan madrasah. Tentunya berlaku seperti dulu itu ada yang namanya SKTM ya, surat keterangan tidak mampu. Syaratnya itu. Dan apalagi kalau menyimak ulasan dari pengarahan direktorat itu, direktorat KSKK, yang tentunya tetap merujuk kepada terdaftarnya di DTKS. Itu pun ada persyaratannya. Ya kita ikuti saja nanti bagaimana syarat dan ketentuan berkenaan dengan usulan madrasah. Jika sudah diusulkan, pasti di sini ada hasil usulan. Kemudian yang terakhir adalah menu pengaduan. Pengaduan ini berkenaan dengan misalnya pengaduan akan disampaikan kepada siapa, mau ke bank penyalur ya atau ke Kemenag itu sendiri dengan tertuliskan dengan mencantumkan nomor rekening, kemudian nomor KIP, tanggal kejadian misalnya jika ada kejadian, judul pengaduannya harus jelas. Misalnya dari madrasah mengadu ke kabupaten kota, mengadu ke Kanwil atau ke Direktorat KSKK. Publik tidak bisa mengakses karena ada di menu login PIP atau melalui aplikasi SIPMA. Itulah barangkali hasil ulasan atau review dari bimbingan teknis validasi data program PIP tahun 2022 yang berkenaan dengan perpal dan fitur aplikasi SIPMA ya, yang kita pahami bersama. Mudah-mudahan kita diberi kelancaran dan kemudahan dalam melakukan pekerjaan ini. Jangan lupa terus berjuang untuk madrasah dan jangan lupa untuk bahagia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.